Halo pemirsa Was-Was, apa kabar semuanya? Ini sekarang aku lagi mau latihan sama teman-teman Smash yang lain buat persiapan konser Big Smash yang bakal tayang di SCTV juga tanggal 13 nanti. Tiga hari sebelum konser Big Smash dilangsungkan tanggal 13 April mendatang, para personil boyband ini kian gencar melakukan serangkaian latihan. Dalam konser ini, Smash juga akan mempersembahkan sebuah lagu spesial untuk para penggemar setia mereka, Smash Blast. Sebuah konser yang membuat personilnya bangga. Ketika inilah untuk pertama kalinya, Smash menggelar konser sebagai peringatan hari jadi mereka yang ketiga tahun. Maka seperti inilah saat-saat personil Smash melakukan latihan koreografi Selasa kemarin yang berhasil diabadikan oleh tim Was-Was. Di konser ini nanti kita ada satu lagu yang akan benar-benar persembahin buat Smash Blast. Dan ya tunggu aja nanti kejutan dari kita buat Smash Blast yang nonton. Yang penting nyampe pesen apa yang kita bikin dari ide-ide kita gitu. Jadi nggak harus yang mewah segala macem atau apapun gitu. Ya kita intinya pengen bersyukur, pengen ngerayain sudah 3 tahun Smash ini gitu, dan ya alhamdulillah gitu. Karena ini Smash ulang tahun baru pertama kali dirayain karena tahun-tahun sebelumnya kita lagi ada kerjaan. Sibuk bersama boyband yang mereka gawangi, personil Smash tidak ingin terjebak dalam jeratan asmara. Setidaknya, inilah yang mereka ungkapkan di sela-sela latihan kemarin. Bagi ketujuh personilnya, karir lebih penting ketimbang cinta-cintaan semata. Bahkan mereka menganggap bahwa asmara menjadi penghalang karir yang paling nyata. Kalau ada yang terliput ya mungkin itu tidak sengaja. Betul. Kalau nyari asmara nggak terlalu menjadi fokusnya kita gitu. Dudumet aja bro. Nah, yang penting nggak mau mencari sensasi, mencari prestasi. ya, jadi kesuksesan katanya kesuksesan udah diraih. Buat kita sih belum sih, masih jauh sih arti kesuksesan itu. Jadi setelah bisa mencapai karir segini palingan meraih yang lain seperti edukasi. Mungkin edukasi kan sempat agak terbengkalai dikit. Seumuran kita tuh kayak misalnya kalau udah sangkut paut sama asmara pasti pada protes. Ya udah, kalau yang seumuran kalian Kecuali saya gitu. ya maksudnya kalau udah berhubungan sama asmara terus misalnya lagi berantem apa atau lagi apa pasti akan ngeganggu ke pekerjaan. Jadi kita mau menghindari itu gitu. Kalau misalnya dibilang enggak ngeganggu, bohong sih sebenarnya. Itu pasti akan ada. Kalau lagi berantem pasti akan ada ganjel di hati. Jadi Lagi latihan pengen pulang terus pengen cepet. Nah iya makanya. Pernyataan yang cukup mengejutkan setelah sebelumnya beberapa personil Smash secara terang-terangan merajut kasih dengan permaisuri hati mereka masing-masing. Dan yang cukup mengejutkan mungkin hubungan Bisma dengan Franda yang nyatanya kini sudah berakhir dengan kata putus. Tapi benarkah jika hubungan yang kini tinggal sebuah kenangan indah itu berakhir lantaran pilihan Bisma untuk lebih fokus dengan pekerjaannya? Atau justru ada hal-hal lain yang enggan Bisma utarakan? Jadi kudu move on. Tapi Kalau sekarang bisa sama. Enggak kok, kan baik. Enggak. Ya sama Franda temenan masih temenan baik. Karena kan ya silaturahmi jangan sampai pernah putus ya sama orang, apalagi sampai punya musuh gitu. Itu hal yang paling saya nggak suka gitu. Jadi di saat ada problem atau apa-apa ya diberesin baik-baik supaya tetap bisa silaturahmi baik-baik. Jangan lupa saksikan konser kita Big Smash tanggal 13 April jam 12. Sampai dengan selesai. Selesainya Hanya sampai di maghrib. SCTV. satu untuk semua.
Pemirsa Was-Was, trofi Liga Champion Road to the Final UFA akhirnya tiba di Jakarta Selasa 9 April 2013 kemarin. Dan hal ini merupakan rangkaian dari Heineken UFA Trophy Tour yang akan berlangsung pada 10-14 April mendatang di Gandaria City, dan sudah bisa dipastikan para penggila sepak bola akan menikmati pengalaman mendunia, yaitu menyaksikan secara dekat seperti apa piala yang akan diperebutkan dalam babak final Liga Champion mendatang. Selain Rio de Janeiro di Brazil dan Kinshasa di Kongo, Indonesia perlu berbangga hati karena merupakan satu-satunya negara di Asia yang dihampiri, sekaligus negara terakhir sebelum akhirnya trofi tersebut kembali ke London dan akan diperebutkan dalam babak final di Liga Champion. Menyesali apa yang sudah terjadi adalah kesalahan berikutnya dari orang-orang yang jatuh. Dan sebaik-baiknya manusia adalah yang menjadikan kejatuhannya sebagai awal untuk mencoba sesuatu yang baru. Pemirsa Was-Was, usai sudah perjumpaan kita pada pagi hari ini, saksikan Was-Was setiap hari Senin sampai dengan Kamis, mulai pukul 6 sampai 7 tentunya hanya di SCTV, satu untuk semua.